Alhamdulillah, kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini ya. Kita diberi nikmat sehat, nikmat iman dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Masya Allah. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Oke, seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, kita setiap Selasa malam ini kan kita selalu melakukan Zoom rutin ya. Jadi kita bincang-bincang santai, terus kemudian ada beberapa materi-materi nanti yang akan disampaikan, terutama yang sudah di-share di grup ya, di grup Bapak Ibu sekalian. Kita kan akan membahas beberapa materi mengenai UMKM, kemudian mengenai branding dengan Bioling dan juga ada beberapa info-info yang nanti akan disampaikan oleh Coach Yusuf sebagai Ketua Muria Bisnis. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu setia mengikuti Zoom kita pada malam hari ini, di mana di Zoom kita ini selalu ini ya, selalu memberikan apa namanya update mungkin jika ada program-program baru dari Muria Bisnis, kemudian jika ada yang perlu ditanyakan kita bisa diskusi dan juga tidak tidak harus di Zoom juga ya Bapak Ibu. Bebas bisa diskusi juga di grup kita yang selalu 24 jam ya open ya, cuman memang kalau beberapa belum dijawab ya mohon bersabar. Nah, tapi insya Allah pasti akan kita jawab ya. Dari para coach nanti sebisa mungkin akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan pembelajaran digital marketing kita dan juga untuk website-website yang sudah dimiliki Bapak Ibu sekalian. Ini malam ini kita langsung ke Coach Yusuf atau bagaimana Coach? Soalnya ini Coach Luffy juga belum masuk juga ya. Saya lihat ini tadi udah beberapa kali masuk, cuman kelempar kelempar lagi. Coach Roy, beliau izin coach. Oh izin ya. Nah, Oke. jadi saya aja. Oh iya baik baik. Jadi untuk yang materi pertama ini bisa langsung Coach Yusuf atau bagaimana? Karena mengingat waktunya sudah lewat dari 20 menit. Ya coach boleh. Ya, oke baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyikat waktu karena ini sudah jam 20 lewat 20 angka yang cantik ini. Kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan dari Ketua Muria Bisnis kita ya, Coach Yusuf. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Gurunda Coach Arif Rahman dari Jakarta. Kami ucapkan terima kasih banyak. Beliau sudah menyambut acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah bisa mempermudah kita untuk ketemu lagi Bapak sekalian meskipun itu lewat Zoom saja ya. Karena memang agenda rutin kita adalah bimbingan bagi UMKM dan juga siswa-siswa dan juga pada pelaku bisnis semuanya kita bina, kita bimbing ya. Yang mau dibimbing, yang nggak mau ya kita berlepas diri ya, kita lepas tangan. Nah, Bapak sekalian, pada malam hari ini ya kita akan coba sama-sama membahas suatu beberapa kesalahan ya, yang mana ini sering terjadi sekali pada bisnis kita ya. Mungkin kebanyakan dari kita itu masih salah dalam melakukan hal ini, masih sering terjadi ya. Yang mana ketika kita melaksanakan 7 kesalahan ini, mungkin salah satunya atau salah duanya, salah tiganya, itu bisa saja kita jadi mandek bisnisnya. Ya.
Jadi ketika bisnis kita mandek, ya bisnis kita nggak jalan atau stuck di situ-situ aja, artinya ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, ya. Dan kita perlu introspeksi diri, ya. Karena kita jangan salahkan orang lain dulu, ya, Bapak sekalian. Kita mungkin salahkan pemerintah, kita mungkin salahkan lingkungan kita salahkan keluarga terdekat kita, pasangan kita bahkan, ya, atas mandeknya bisnis kita. Ternyata kesalahan itu ternyata nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Nah, insya Allah 7 kesalahan ini nanti kita akan bahas kupas tuntas ya secara terperinci, secara mendetail. Jika nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, dipersilahkan ya, karena ini sifatnya kita bincang bisnis ya, Bapak sekalian. Oke, kita mulai ya, Bapak sekalian. Untuk pendahuluannya, ya. Jadi banyak UMKM di tahun 2025 merasa usahanya stagnan. Padahal masalahnya bukan di produk atau juga bukan di harga. Masalah utamanya ada di mana? Pada diri sendiri. Ya. Jadi letaknya itu pada diri sendiri. Kenapa? Karena masih memakai cara gaya main lama. Ya. Zaman sudah berubah, ya, era sudah semakin canggih, tetapi kita masih main cara yang lama. Menyebarkan usaha kita masih dengan cara jadul. Ya. Mungkin itu kita sebar brosur, ya. Mungkin kita ketok-ketok pintu rumahnya orang. Itu cara jadul loh, sekalian. Sekarang ini sudah 2025. Makanya kita tulis ya, judulnya adalah kesalahan di 2025. Kan? Nah, tanpa kita sadari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya rasanya kayak, ini kok saya kok gini-gini aja gitu. Bisnisnya kok stuck di situ-situ aja. Ternyata kita nggak ngikutin perkembangan zaman. Ya, Bapak sekalian. Jadi letaknya ada pada diri sendiri. Jangan nyalain orang dulu. Salahin diri kita dulu ya. Kenapa kita kalau tidak mau ngikutin perkembangan zaman? Ya, oke, sekalian. Jadi kesalahan nomor satu ini ya, yang mau kita bahas, yaitu apa? Kurang belajar ilmu closing dan juga teknik komunikasinya itu buruk. Customer itu perlu diyakinkan, bukan hanya dikasih daftar harga. Kita kadang-kadang ada customer datang cuma nyodorin flash list doang. Ngasih, ini harganya berapa ya? Segini. Loh, nggak gitu cara closing ya. Mungkin kalau orang itu dia benar-benar butuh produk kita, mungkin kita kasih flash list dia ini setuju karena dia butuh. Tapi kalau orang mengunjungi toko kita, orang mengunjungi marketplace kita, ya sudah masuk. Tapi kita masih sekedar kayak, ah lu yang butuh kok, ngapain gue yakinin lu? Nggak perlu bagi gue. Nah ini salah. Ya. Maka kita perlu belajar ilmu komunikasi. Bagaimana cara teknik closing yang benar. Cara nyampaikan supaya orang yakin, supaya dia jadi beli. Karena produk sehebat apapun akan tetap diabaikan kalau kita caranya salah. Ya. Terus kalian tahu nggak? Yang punya Alibaba. Siapa namanya? Jack Ojek, bukan. Jack Ma ya. Jack Jack Ma. Ma itu beliau bukan hanya sekedar pinter marketing, tapi beliau juga jago komunikasi, motivator. Teknik closingnya luar biasa, bisa meyakinkan orang. Ya. Ini luar biasa, ya. Dengan ilmu komunikasi kita bisa closing banyak. Ya. Guru kami Bapak Putra Chandra Buana itu pernah jualan ketika mendapatkan ini ya customer 32, closing sama beliau 30. Jadi yang nggak closing cuma dua, itu keren banget. Ya, itu dengan cara komunikasi yang baik. Belajar public speaking, belajar cara yakinkan orang. Ya. Ilmu komunikasi yang baik, Bapak Ibu sekalian, itu nggak selalu kita jualan, kita maksa orang nggak kayak gitu caranya. Tapi bagaimana kita komunikasi seperti jualan tapi kayak nggak jualan. Ini yang unik ya. Jadi kita ngomong tentang produk itu baik ya, sehingga dengan kata-kata kita itu bisa seperti menghipnotis orang,
Akhirnya orang itu beli gitu. Tanpa harus kita ngasih tahu secara berlebihan, enggak kayak itu. Ya. Nah, maka kalau kita masih salah di sini, Bos sekalian, silakan memperbaiki cara komunikasi kita, cara ngomong kita pada orang lain. Ya. Ketika kita sudah memperbaiki ilmu komunikasi kita, saya pribadi yakin, Bapak Yusuf, Bapak Ibu pasti closingnya banyak. Ya. Produk apapun itu, usaha apapun itu. Ya. Saya pernah waktu itu di tahun lalu ya, ketemu sama ketua UMKM gitu ya. Dia itu jadi ada 3 orang ya di hadapan saya itu. Jadi ketua UMKM ini, terus ada juga guru saya, guru bisnis saya, sama saya bertiga. Nah, si ketua UMKM ini dia dengan cara komunikasinya meyakinkan guru saya supaya beli kecap punya dia, gitu. Iki loh Pak, apik tenan iki. Iki song ini. Ya. Akhirnya guru saya yang sudah pinter bisnis itu ketawa aja. Wah, ini cara meyakinkannya keren ini. Ya. Nah, kita harus belajar lebih dari itu, Bapak sekalian. Ya, harus belajar lebih dari itu supaya kita seperti meyakinkan, ya, kita jualan tapi nggak kelihatan jualan. Itu. Cukup kasih data, kasih bukti pada orang lain sehingga dia tuh dengan mindsetnya dia, oh saya juga butuh nih produk ini. Akhirnya dia beli. Ya, seperti itu, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu merasa masih kurang ilmu closingnya, ilmu teknik komunikasinya, silakan perbaiki cara public speakingnya. Ya, itu kesalahan yang pertama ya. Yang kedua, ini males belajar dan juga males update informasi. Males gitu, ya. Merasa dirinya sudah cukup pintar, ya. Kalau orang sudah merasa dirinya sudah cukup pintar, ya udah selamat tinggal rezeki. Rezekinya segitu-gitu aja, ya. Dunia berubah cepat, siapa yang malas belajar akan ditinggalkan pelanggan yang makin pintar memilih. Ayo. Semakin jalan tahun itu customer makin pinter, ya, makin pinter memilih produk. Dan bagi sekalian, kalau boleh jujur, update informasi itu nggak harus lewat buku, ya. Kita belajar itu nggak harus lewat buku, Bapak sekalian. Nggak harus baca majalah, nggak harus. Sekarang media informasi, media belajar tuh banyak banget. Bisa lewat podcast, bisa lewat webinar seperti ini, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian diajakin Zoom aja setiap Selasa malam, males ya. Nah ini udah kebangetan ini ya. Orang gratis ya, tinggal dengerin aja, dapat ilmu. Ya, istilah kata kalau kita baca buku nih, webinar itu seperti buku dibacain kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal dengerin, dengerin buku. Gitu ya. Kalau kita belajar aja males ya, ini ya udah ya, selama tinggal rezeki. Makanya kita harus upgrade diri kita atau kita siap-siap dilibas kompetitor. Kita ketika malas belajar, kompetitor semangat belajar, maka kita akan tertinggal Bapak sekalian. Ya. Nah ini kadang-kadang itu kita sudah merasa udah cukup lah ya gini aja, nggak usah belajar lagi. Nah, ini kebangetan ini ya. Padahal informasi di zaman sekarang sudah banyak sekali. Bisa lewat Google, bisa lewat ChatGPT, ya, bisa lewat AI yang lain, ya Meta AI bisa di HP kita. Kita mau tanya di situ bisa ya. Jadi kita gali informasi nggak harus lewat buku Bapak sekalian. Banyak sekali media-media di mana kita bisa menggali informasi yang banyak ya. Baik itu melalui digital maupun fisik ya, Bapak sekalian. Oke, lanjut nomor 3. Ini tidak punya mentor ya. Bisnis tanpa mentor itu sama dengan menyusuri jalan gelap sendirian. Udah ngerasa cukup pinter lah, nggak butuh mentor saya. Nah ini merupakan jebakan terbesar ya bagi pelaku UMKM. Terus kalian, kalau kita sampaikan nih, coba lihat di pernyataan di sini ya. Mentor itu shortcut, jalan tercepat untuk mencapai tujuan kita.
Karena apa? Dia sudah punya pengalaman, kita tinggal copy paste akan pengalaman dia. Ya, dia mungkin pernah bangkrut di sini, dia mungkin pernah pengalaman begini bisnisnya. Kita tinggal dengerin aja tuh pengalaman dia dan kita jalani, jangan sampai kayak dia. Itu namanya mentor. Ya, itu namanya coach. Di sini Bapak Ibu bisa belajar dengan coach Arif. Bapak Ibu bisa belajar dengan coach Asih. Beliau tuh banyak sekali ilmunya. Ya, kegagalan mungkin beliau berdua sudah rasakan di mana-mana ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh belajar dari beliau berdua agar jangan sampai Bapak Ibu juga terjatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, minta pengalamannya, ya, minta teknik ini bagaimana, teknik itu bagaimana, kasih tahu. Ya. Karena Bapak sekalian, kalau boleh jujur, ya, orang bodoh itu belajar dari pengalaman. Ini orang bodoh. Adapun orang pinter, orang cerdas, orang yang cerdik itu belajar dari pengalaman orang lain. Ini cerdik, ya. Nggak perlu kita sendiri yang alami, nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Masa kita harus bangkrut dulu baru kita sadar, oh ternyata saya salah di situ. Nggak usah. Kita tinggal dengerin pengalamannya orang lain aja. Kamu salahnya di mana sih? Oh, jangan sampai saya salah kayak gitu. Itu aja cukup. Ya. Nah ini menghindarkan dari kesalahan yang mahal. Ya. Berikutnya, memberi insight yang tidak kamu sadari. Nah ini Bapak sekalian. Kadang-kadang kalau kita punya coach itu, kita punya mentor, mereka itu ngasih insight pada kita, masukan pada kita yang kita kadang-kadang nggak sadari, kita kaget. Oh ternyata gitu ya. Ya itu memang benar, karena memang mereka sudah pengalaman gitu guys sekalian. Ya, mereka sudah pengalaman. Nah sekarang Bapak sekalian sudah punya mentor belum? Yang membimbing bisnis Bapak Ibu saat ini. Sudah punya belum? Ya, kalau belum punya silakan cari. Ya, boleh itu yang satu jenis bisnis dengan Bapak Ibu, boleh yang lain juga nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu punya guru, punya mentor, punya coach ya. Supaya bimbingnya tuh terarah, nggak boncos terus, nggak rugi terus ya, Bapak sekalian. Nomor 4, sama nomor 5 sekalian. Ya, kesalahan yang nomor 4 sama nomor 5. Kurang investasi dan juga salah komunitas ini Pak, fatal banget ini. Investasi di tempat yang salah, berkumpul di circle yang salah ini. Banyak UMKM takut investasi. Investasi apa? Aset digital takut, aset properti takut. Bahkan update diri sendiri pun dia juga takut. Mau ikut kelas takut, padahal murah kelasnya. Ya, beli aset digital padahal buat dirinya sendiri takut. Mungkin kalau aset properti mahal, oke lah, kita masih wajar lah, masih kita hargai lah, karena memang duitnya nggak cukup mungkin ya. Tapi aset digital murah Bapak sekalian. Ilmu untuk upgrade skill itu murah Bapak sekalian. Kelas yang berbayar, yang murah banyak, kelas yang gratisan banyak. Tinggal kita mau apa enggak ikut gitu. Karena ketika kita ikut, kita berarti mengupgrade skill diri. Ya, ini aja takut investasi. Takut ya, lucu banget. Minggu lalu ketika saya pribadi mengiklankan ya, acara halal bihalal murahbisnis.com di Kudus ya, di Grandon, itu saya iklankan 2 hari ya. Jadi yang masuk ke HP saya itu sekitar mungkin 60 atau 70 atau 80 orang yang masuk ke HP saya. Nah, di situ saya sampaikan ya, ini acaranya gratis. Artinya kan nggak bayar sama sekali, ya kan? Gratis. Ternyata sampai di tempat yang datang cuma berapa? 30-an. 30 sampai 35-an orang. Separuh dari yang nge-WA saya. Lo gratis aja takut loh. Apa sih kita ruginya gratis itu apa gitu loh. Ikut aja dengerin. Toh kalau kita nggak serak ya udah nggak usah ikut lagi. Kan gratis ini. Gratis aja takut. Lucu banget. Ya. Mau upgrade diri sendiri nggak mau. Diajarin ogah-ogahan. Gimana caranya? Ya Bapak sekalian. Diajak untuk punya aset digital, punya website nggak mau. Pak ini ada website segini, harganya murah.
cuma 50.000 misalnya, kagak mau. Lo bandingin dengan aset properti coba. Kalau kita beli ruko berapa? Kalau kita beli rumah berapa? Kita beli tanah berapa? Jauh banget ini harganya. Ya. Aset digital itu seperti kita kalau di dunia nyata ya, itu seperti zaman Mojopahit itu, kita motokin dulu tuh, motokin tanah. Ya, kita bisa dapat tanah yang kita hinggapi sekarang itu karena dulu nenek moyang kita matok dulu tuh di tanah yang sekarang kita pakai. Terus sekarang kita matok aja nggak mau di aset digital ini kok nggak mau gitu. Ya, investasi di tempat yang salah. Oh, kalau 100.000 buat ilmu mahal. Oh, 200.000 kalau buat ilmu mahal. Tapi kalau buat makan, ya, foya-foya itu murah. Duitnya habis jadi dibuang di belakang gitu aja. Ya, kalau kita investasi diri kita, uang kita buat investasi leher ke atas, perhatikan Bapak sekalian ya, itu merupakan magnet rezeki. Uang akan mencari kita kalau kita investasi leher ke atas. Ini camkan baik-baik ya. Kalau kita berani investasi leher ke atas, duit yang nyari kita demi Allah. Mau kasih contoh nggak? Bapak Ibu ketika mungkin belum punya skill pijet misalnya, ya. Di kampungnya Bapak Ibu nggak ada yang bisa pijet, apalagi pijet refleksi misalnya. Ternyata Bapak Ibu berguru keluar kota, ya, bayar investasi leher ke atas buat bisa teknik pijet yang baik, yang benar. Investasi di situ ya, leher ke atas, buat otak nih. Diajarin sama gurunya, bayar ya kan, pulang ke tempat Bapak Ibu sekalian di desanya. Udah gitu Bapak Ibu keluar-keluar ya, ke satu orang, kedua orang, 10 orang, saya bisa pijet nih sekarang. Akhirnya berduyun-duyun tuh datang ke Bapak Ibu. Karena di tempat Bapak Ibu nggak ada yang bisa pijet. Semuanya datang ke Ibu semuanya. Jadi uang yang akan mencari Anda. Kalau Anda punya skill, Anda punya ilmu. Uang yang mencari Anda, bukan Anda mencari uang. Ini camkan baik-baik ya, Bapak sekalian. Jadi jangan takut Bapak Ibu investasi uang untuk ilmu itu jangan takut, jangan takut. Pasti Allah ganti. Jangan jangan takut, jangan heran gitu loh. Kayak sesuatu yang akan wah hilang nih kalau saya habisin buat ini nih. Loh itu investasi namanya. Memang tidak langsung kita dapatkan besoknya, enggak, tapi berbulan-bulan ke depan, bertahun-tahun ke depan kita akan dapatkan Bapak sekalian. Dan kembalinya luar biasa. Ya, saya pribadi belajar digital marketing ya tahun 2017 itu saya belajar SEO 2,5 juta Bapak sekalian. Ya, 2,5 juta loh saat itu. 2017 tuh mahal banget loh 2,5 juta itu. Ya nggak kayak sekarang semakin inflasi uangnya gitu. Belajar SEO di mana itu orang belum pada ngerti SEO itu apa, sudah bayar 2,5 juta saya. Ya, tapi saya rasakan manfaatnya sampai sekarang. Ya, dan kembalinya pada saya puluhan juta, bukan cuma 2,5 juta, puluhan juta kembali kepada saya. Ya, dan saya harapkan Bapak Ibu seperti itu. Ya, silakan belajar dari pengalaman saya, belajar dari pengalaman Coach Arif, belajar dari pengalaman Coach Asih. Jangan ragu buat investasi leher ke atas. Otak kita diperbaiki. Ya, kita punya skill baru, kita punya teknik bisnis baru, uang yang akan mencari Anda. Ya. Terus berkumpul di circle yang salah. Ini, ya. Udah mau nggak mau belajar, kumpulannya sama orang yang salah, tongkrongannya salah. Tongkrongan sama orang main gaple, tongkrongan sama orang main catur, tongkrongan sama tukang beca, tongkrongan sama tukang parkir. Ini saya tidak meremehkan suatu profesi enggak, cuma ini sebagai kita hati-hati saja ya, sekalian. Bukan saya merendahkan atau apa enggak, tapi ini sebagai kita bahan hati-hati saja. Ya. Circle kita dibetulin Bapak sekalian. Kalau kita mau memperbaiki rezeki kita, perbaiki circle kita, lingkungan kita kita perbaiki. 5 tahun Anda ke depan itu seperti apa ditentukan teman kita saat ini. Kalau teman kita tukang beca, 5 tahun kemudian sama aja, tukang beca juga. 5 tahun lagi kita
pengen berubah sekarang, rubah nih ya. Circle-nya harus dirubah, lingkungannya kita rubah. Yang semangat, yang ngajakin pada kebaikan. Kalau perlu teman yang soleh. Ketika dia ngaji, dia puasa, dia sedekah, kita ikut termotivasi. Ya, nah ini berkumpulnya pada circle yang salah. Saya pernah mendapati ya, Bapak sekalian, curhatan dari seorang UMKM. Ya, dia katanya punya grup di WA itu, grup UMKM, 80 grup Bapak Ibu sekalian. Bayangin, 80 grup UMKM. Tapi rezeki dia ya segitu-gitu aja, mampet. Karena apa? Loh, grup itu kan isinya pedagang semuanya. Siapa yang mau beli gitu loh. Kalau Anda pengen memperluas jangkauan jualan Anda, pengen punya customer baru, jangan kumpul sama UMKM juga. Karena itu pedagang semuanya tuh. Tapi kumpullah bersama yang punya duit. Ya. 80 grup nggak ada penjualan sama sekali. Ini lucu banget ya. 80 grup kayak sia-sia gitu. Kosong aja. Yang mana semestinya kita harusnya bisa manfaatkan 80 grup itu. Ya. Saya pribadi Bapak sekalian, saya tergabung di komunitas terapis ya kan. Di sini ada terapis juga. Mana ya? Oh, iya ada Om Ferry di sini terapi Jawa. Ya. Saya tidak mengatakan kita kalau kumpul di sama-sama terapis itu salah, enggak sama sekali. Tetapi saya bisa katakan ya, kalau kita pengen tambah kaya ya, ya circle kita jangan itu-itu aja. Circle kita yang orang-orang kaya ya, yang butuh di terapi. Karena kalau kita ngumpulnya sama terapis aja, ketika mereka sakit minta gratisan. Bekamin saya dong, gratis nih. Sakit ini saya, gratis ya. Loh, bekam itu kan perlu tenaga Bapak sekalian. Kan capek gitu loh. Harus ada yang diinikan lah. Emang tisunya gratis, emang jarumnya gratis. Kalau sama teman-teman sendiri dimintain gratis Bapak sekalian. Tapi coba kita berkumpul sama orang yang bos misalnya. Bos tersebut tahu kita bisa bekam. Bos tersebut tahu kita bisa pijet. Dibayar mahal. Ya. Adik saya pernah diundang ke rumahnya bos Jarum. Dibayar mahal. Karena beliaunya sakit ginjal kan gitu. Di belakang ini sakit kan. Udah dibekam sama adik saya. Ditransfer mahal. Karena gabungnya sama bos gitu. Tapi kalau kita siklenya salah, ya minta gratisan orang itu. Ya, temennya punya usaha grand opening, ya, grand opening, terus diajakin, ayo hadiri grand opening usaha saya. Udah mendatang, bukannya dilarisin, dimintain gratisan semuanya makanannya, dihabisin, minumannya dihabisin. Loh, emang buka tokonya tuh nggak perlu modal, emang iklannya nggak perlu modal, ya, malah dimintain gratisan. Dengan dalih ini kan tasyakuran pertama-pertama lah. Loh ini temanmu dibantu toh yo, jangan malah digratisin gitu loh. Ya. Nah ini bos sekalian. Perbaiki investasi kita, terutama investasi otak, ya, investasi aset digital, investasi aset properti, dan juga skill diri kita. Apalagi kalau kita punya aset properti, ya di dunia nyata, itu enak banget. Mesin uang, kita tidur pun dapat duit, bapak sekalian. Ya, bayangin kita punya duit dari aset properti, ya misalnya punya tanah di tengah kota, itu enak banget. Disewain, dijualin, oh itu enak banget. Tidur pun kita dapat duit miliaran. Ya. Yang kelima salah komunitas, circle-nya salah. Ya, maka perluas jaringan, ya, upgrade investasi dan juga perbesar visi. Lanjut nomor 6 dan 7. Salah platform dan minim personal branding. Ini kita kadang-kadang bikin usaha masih numpang pada platformnya orang. Punya usaha masih
gandul di TikTok, punya usaha masih gandul di Facebook, nggak punya platform sendiri. Terus kalian, meskipun kecil kemungkinan ya Facebook akan tutup, mungkin kemungkinan kecil TikTok akan tutup ya. Tapi bayangin coba ketika Facebook tutup, ketika TikTok tutup, ketika YouTube tutup, coba bayangin. Dan itu kita harus ngulangin nol lagi. Ya mungkin kita sudah punya follower yang banyak, ya kan? Follower TikTok mungkin jutaan, subscribe YouTube mungkin jutaan. Tiba-tiba tutup tuh. Kita jadi harus ulangi lagi dari nol. Itu karena apa? Masih numpang, Bapak sekalian. Penumpang itu kan seperti namanya, penumpang dia itu. Posisinya di belakang. Ketika depannya nabrak, ya udah belakangnya ikut nabrak juga. Nah ini yang kita sadari ya, perlu kita sadari yaitu kita kadang-kadang salah platform, terlalu mengandalkan sosmed, ya, nggak punya platform sendiri. Ini bisnismu rawan tenggelam sewaktu-waktu, ya sekalian. Dan saya perlu ingatkan, Bapak Ibu, algoritma dari TikTok, algoritma dari YouTube, algoritma dari Instagram itu setiap bulan bisa berubah-ubah. Bapak Ibu belajar hari ini tentang algoritma Instagram, itu berlakunya buat bulan ini. Buat bulan depan, belum karuan sama. Belum karuan sama. Ya, kita udah belajar belajar ya setengah mati. Bulan depan, 2 bulan lagi, berubah lagi. Itu karena apa? Masih numpang. Belum punya platform sendiri. Tapi kalau kita punya platform sendiri, kita menjadi raja, Bapak sekalian. Ya, kita menjadi raja. Nggak takut berubah karena kita punya sendiri. Malah kita bisa ngotak-ngatik, ya. Kita mau ganti warnanya, kita mau ganti tulisannya, terserah kita. Punya kita sendiri, ya. Nah ini Bapak sekalian, harus punya website sebelum website Bapak Ibu diambil orang brandnya. Ini saya bangga ya, Pak Om Ferry Terapi Jowo ini beliau sudah ngambil nih, ya karena beliau brandnya adalah Terapi Jowo gitu ya. Itu beliau sudah ngambil kemarin terapijowo.biz.id sudah beliau ambil. Karena khawatirnya ketika ada orang yang iseng, ya, wah ini Terapi Jowo udah terkenal nih brandnya nih, diambil ternyata buat website, diambil duluan Terapi Jowo Biz ID, diambil duluan sama orang lain. Ketika kita sadar bahwa kita perlu platform sendiri, kita mau ngambil alamat situs tersebut, nggak bisa, sudah kepake sama orang. Adapun kalau dia mau jual, harganya mahal. Ya, sadari Bapak Ibu sekalian, penting ini ya. Kita punya platform sendiri itu penting, punya website sendiri. Ya. Dan juga minim personal branding. UMKM sama tuh kurang personal branding. Orang nggak tahu kita siapa. Ya. Kalau di sini yang terkenal personal brandingnya bagus nih, Pak Ferry Terapi Jowo sudah terkenal. Beliau terapi berarti oh ada kaitan dengan terapi, mungkin bekam, mungkin akupuntur ya. Terus di sini ada Pak Andi Pati, sini juga ini brandingnya bagus nih beliau, Pikir Travel ya. Tapi Bapak Ibu yang lain yang belum punya branding yang kuat, ya, ini hati-hati karena orang nggak akan mengenal kita siapa. Ya. Kira-kira Bapak sekalian ya, misalnya di suatu desa nih, ya, di suatu desa ada yang namanya Jono misalnya, maaf ya kalau ada yang sama ya, misalnya Jono nih, ya, ada 100 orang yang sama, namanya sama Jono semuanya. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan Jono satu dengan Jono yang lain? Itu dengan bisnisnya, Bapak sekalian. Saya nyari rumah Jono dong. Jono yang mana? Oh, Jono tukang tambal ban tuh. Usahanya yang diliatin. Saya nyari rumah Jono dong. Jono yang mana? Jono yang jual geprek. Oh, di situ tuh rumahnya. Branding kita harus kuat. Kita dikenal apa oleh masyarakat? Sebagai bisnismen kah? Sebagai pedagang kah? Ya. Sebagai pengangguran kah? Sebagai orang yang nggak jelas kah? Nggak punya visi misi, nggak punya cita-cita? Ya. Kita harus kenalkan branding orang pada orang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang usahanya orang itu terlalu melekat pada namanya Bapak sekalian.
Contoh di YouTube ada tuh, namanya Didik SEO. Ya, itu sudah melekat sekali ya. Didik SEO, berarti dia ya memang orang pintar SEO gitu. Bagus ya brandingnya. Ada lagi siapa contohnya yang sudah kuat tuh brandingnya tuh? Ya, itu dalam rangka apa? Memperkuat branding diri Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang nyari dibutuh butuh produk tersebut, butuh jasa tersebut, kita yang paling diunggulkan oleh orang lain, kita yang disebut duluan. Ya, nah ini maka kita perlu personal branding yang kuat. Kenalkan pada orang kita itu siapa, ya. Agar jangan sampai kita tuh terkenal nama doang, ya. Zaman dulu ada istilah apalah arti sebuah nama, bener. Karena nggak ada fungsinya tuh nama doang tuh nggak ada fungsinya. Yang penting kan usaha kita, tapi sekalian, ya. Yang penting usaha kita. Nah, saya pernah dapat kasus, bapak sekalian, ya. Guru saya SEO di Pati itu beliau pernah eh, merevisi usaha ininya nasi goreng milik pamannya, ya. Jadi pamannya itu punya usaha nasi goreng, ya kan? Didaftarin ke GrabFood, ke GoFood gitu ya. Aplikasi itu loh mencari makanan gitu. Dengan kata-kata seperti ini, warung Pak Bejo 99 contoh seperti itu ya. Warung Pak Bejo 99. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang beli apa enggak? Kagak ada. Nggak ada yang beli karena orang nggak tahu warung Pak Jono tuh isinya apa, nggak ngerti. Emangnya orang ketika lapar dia akan searching warung Pak Jono, Pak ya Pak Bejo misalnya, nggak akan. Yang orang cari itu produknya apa? Nasi goreng. Oh saya mau beli nasi goreng. Nasi goreng terdekat dengan saya. Nasi goreng terenak di Pati. Itu yang dicari brandingnya Bapak sekalian. Akhirnya oleh guru saya dirubah namanya. Jual nasi goreng terakhir baru Pak Bejo 99. Baru rame tuh. Ya. Jadi tonjolkan dulu apa yang kita usahakan. Bisnis kita apa, itu tonjolkan. Nama itu nggak penting, ya betul, nama itu nggak penting memang. Nama itu sekedar doa aja. Ya, yang penting orang tahu kita bisnis apa. Ya, sekalian. Nah, maka ya saatnya kita sebagai UMKM itu waktunya kita naik kelas, ya, bangun bisnis di masa depan, ya, yang mana kesalahan itu wajar, nggak masalah. Kalau kita sudah pernah salah di waktu lalu, nggak masalah buat sekalian. Ya, tapi kalau yang lebih salah lagi, kalau kita tetap diam, gitu-gitu aja, nggak mau gerak, udah tahu salah kagak gerak gitu, udah tahu masuk di lumpur kagak berusaha keluar, ini salah besar ya. Maka bos sekalian, kesalahan mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu jawabannya ada di semua, ada di mulaibisnis.com, komunitas digital marketing mulaibisnis.com, itu semuanya ada jawabannya. Bapak Ibu bisa belajar teknik closing, Bapak Ibu bisa dapat mentor, Bapak Ibu bisa dapat ilmu, Bapak Ibu bisa dapat teman seperjuangan, Bapak Ibu bisa punya aset digital, Bapak Ibu bisa personal branding. Apalagi sekarang habis ini akan diajarkan oleh guru kita Coach Arif bagaimana bisa membranding usaha kita halaman 1 di Google, ya. Bisa punya kartu nama digital. Kartu nama bisa halaman 1 Bapak sekalian. Untuk memperkuat personal branding kita nanti akan diajarkan Coach Arif, ya. Aku Bapak sekalian, mulaibisnis.com merupakan jawaban dari semua kesalahan itu tadi. Nomor 1 sampai 7 jawabannya ada di mulai bisnis semuanya, ya. Karena apa? Di era ini belajar bareng komunitas itu bukan pilihan tapi keharusan, ya. Perbaiki circle, maka Bapak Ibu akan diperbaiki rezekinya. Bapak Ibu punya mentor, punya ilmu yang bagus, akan diperbaiki rezekinya. Saya yakin itu karena sudah alami sendiri saya, ya. Mungkin gitu dari saya Bapak sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan dari segi bisnis atau dari segi teknik SEO dan selainnya, dipersilakan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan kesalahan-kesalahan UMKM ya, Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo langsung bisa open mic atau bisa ketikan di kolom chat. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Yusuf bahwa ini ya aset digital itu penting ya Bapak. Dan
apa namanya investasi leher ke atas. Nah, itu juga penting gitu kan. Jangan cuman investasi leher ke bawah, isinya apa? Makan, minum dan lain sebagainya. Tapi leher ke atasnya lupa. Jadi otak kita, pikiran kita, itu kita lupa kasih asupan-asupan ini ya, asupan-asupan ilmu. Apalagi sekarang itu ilmu yang paling ditekankan sekarang ini ya, karena sangat dibutuhkan sekarang, bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya itu adalah ilmu digital. Makanya kita selalu berusaha untuk mempelajari yang namanya ilmu digital marketing. Karena ini buat buat diri kita sendiri dan juga kita bisa wariskan juga ke anak cucu kita gitu kan. Apalagi kalau kita mempunyai aset-aset digital yang sudah kita punya, kita rawat gitu kan. Kalau karena gini Bapak Ibu sekalian, untuk aset digital ini seperti halnya dengan properti segala macam itu kan makin lama itu sebenarnya makin bagus. Kalau kita rawat itu kan kita rawat terus kemudian kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita punya usaha juga kita isi dengan produk-produk dan usaha kita. Dan itu akan bagus ke depannya dan ini luar biasanya bisa diwariskan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Kami beri kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Silakan langsung saja atau bisa raise hand, open mic atau di kolom chat. Sepertinya udah pada paham nih ini. Coach Ya, Arif, semoga sudah pada paham atau lagi menyiapkan ini camilan lagi. Mungkin udah asik mendengarkan tadi, jadi sambil nyemil dan minum habis lagi menyiapkan camilan lagi nih, sepertinya. Coach Arif, Ya, Coach. saya ada pengalaman menarik nih tentang investasi nih. Ya, monggo di-share ke kita, Coach. Jadi saya tuh pernah nerapi orang ya. Dia itu tiba-tiba katanya tangannya sakit itu atau kakinya sakit pokoknya. Ya, minta di fasdu, minta dibekam ya. Akhirnya saya sekeluarga ke rumah dia gitu kan ya. Ini ibu-ibu satu keluarga nih, ya kan. Nah, setelah diterapi, kita tanya kan, kok bisa sakit gini kenapa Bu sebelumnya? Emang makan apa? Akhirnya ngaku, coach. Oh, saya kemana habis makan besar sama keluarga, makan kepiting, habis 1 juta dia bilang gitu. Saya dalam hati bilang gini, coach. Oh, buat 1 juta, yang itu bikin penyakit dalam tubuh kamu, berani bayar 1 juta ya, berani 1 juta. Buat kesehatan, buat ilmu nggak mau 1 juta tuh. Kayaknya mahal 1 juta buat ilmu itu. Ya, tapi buat makan, ya yang dibuang ke belakang itu kayaknya murah aja. Padahal itu bisa menyakiti diri sendiri. Ya, berobat itu nggak murah bapak sekalian. Ya, apalagi sudah keterlaluan penyakitnya itu hati-hati. Ya, maka investasi kesehatan, investasi ilmu itu penting banget. Ya, jadi jangan salah investasi, jangan salah alokasikan duit kita pada hal yang nggak bermanfaat, apalagi yang bisa membahayakan buat tubuh kita. Ya, itu hati-hati. Makan yang wajar-wajar aja lah ya. Jangan yang ekstrim kayak itu makan kepiting kayak gitu. Aduh, ya apalagi sekarang lagi rame nih coach di rilis Instagram itu ada yang berani makan kepiting, ada yang berani apa kalajengking ya, makan kalajengking, makan ulat bulu, makan ular itu hati-hati tuh, bahaya banget itu ya. Ekstrim. Itu ekstrim, itu nggak baik buat kesehatan itu bapak sekalian ya. Mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi nggak tahu nanti bertahun-tahun kemudian ya. Waktu balik. Mungkin gitu bapak sekalian. Ya, Setelah ini akan kita lanjutkan sesi kedua oleh guru kita Bapak Coach Arif dari Jakarta. Kita persilakan untuk beliau, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, beliau adalah Coach Arif. ya baik, Coach Yusuf, terima kasih. Ini saya juga tadi soal tadi itu kan makanan itu biasanya pada pemburu ini nih, kuliner-kuliner itu. Jadi ya yang suka tren gitu. Cuman ya itu, kenapa sih
takut ini pasti biasanya nggak bisa langsung dirasakan gitu kan. Kalau investasi layar ke bawah itu kan bisa langsung dirasakan, kalau misalnya makanan itu langsung mengenyangkan gitu kan. Tapi kalau investasi layar ke atas itu kan ada proses ya yang harus kita lalui. Tapi sebenarnya itu adalah yang namanya investasi ya nanti akan ketahuan ketika sudah berjalan beberapa waktu, bahkan mungkin setahun, 2 tahun, bahkan mungkin bisa puluhan tahun. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari sesi yang pertama tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Yusuf bahwa kesalahan dari UMKM ini salah satunya adalah tidak memiliki aset digital. Nah, di mana aset digital ini kan penting untuk yang namanya membranding diri, branding personal branding, branding perusahaan kita atau branding usaha kita. Nah, sekarang kita bagaimana mau dikenal orang kalau kita aja tidak punya ini ya, nggak punya branding, nggak punya wadah untuk menampilkan usaha kita atau usaha diri kita. Kalau kita misalnya kita profesional ya, seperti mungkin profesi-profesi dokter atau pengacara atau notaris itu kan, kalau kita nggak punya personal branding, nah maka akan dipastikan ya itu aja gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Coach Yusuf kan, kalau kita ikut komunitas ya sudah, ke orangnya ya itu aja gitu kan, nggak bisa keluar gitu. Nah ini makanya pentingnya kita mempunyai aset, minimal inilah yang akan kami sampaikan ini, yaitu BioLink. Bahwa itu BioLink ini salah satunya adalah website. Website di mana kita bisa mengenalkan diri kita. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, ya, kita akan membahas mengenai BioLink. BioLink ini adalah kartu nama digital. Jadi BioLink ini satu tautan untuk semua informasi penting yang kita punya, yang akan membuat kita itu menjadi terkenal gitu kan. Siapa sih kalau misalnya siapa sih yang nggak mau ya, kalau misalnya kita punya usaha atau kita punya keahlian gitu kan, kita tidak mau dikenal orang gitu. Ya, nanti akan segitu-segitu aja gitu, tidak ada perkembangan gitu, tidak tidak ada apa namanya, pertumbuhan atau growth ya, kalau orang-orang bilang itu tidak ada pertumbuhan yang bagus, tidak ada pertumbuhan yang positif. Nah, ini kita akan membahas mengenai tema kali ini adalah BioLink kartu nama digital. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa sih untuk apa kartu nama digital ini? Ya, yang pertama adalah kita nanti bisa mengenal tools ya, tools atau alat untuk membuat kartu nama digital ini sebagai identitas digital kita. Nah, kalau kita tidak bisa tahu caranya, bagaimana kita bisa membuat kartu nama digital yang bagus gitu kan? Apalagi eh, kalau sebatas kartu nama seperti yang kartu nama konvensional, yaitu secari kertas atau ini ya, sekotak kertas kayak gitu. Nah, kita akan terbatas saja, terbatas untuk menyebarkan informasi diri kita. Padahal itu adalah identitas kita. Nah, kalau misalnya kita memiliki kartu nama digital, nah itu adalah identitas digital kita yang bisa kita sebarkan ke berbagai platform yang ada, seperti Facebook, IG, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tujuan kita. Kita mempelajari BioLink atau kartu nama digital ini adalah mengenal tool praktis ya. Jadi praktis banget. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk apa membuatnya itu harus bikin coding segala macam. Nah, kita tinggalkan yang namanya yang ribet-ribet. Kita praktis-praktis aja. Kemudian yang kedua,
Jika kita mempunyai BioLink ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan personal branding dan usaha kita yang sudah berjalan gitu kan. Kalau misalnya kita ingin terkenal di di luar komunitas gitu kan. Jadi nggak cuma itu aja. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan BioLink kita yang akan kita sampaikan. Oke, lanjut. Oke. Nah, latar belakangnya apa sih Bapak Ibu? Karena apa sih kita harus mengikuti teknologi digital itu apa sih? Nah, salah satunya adalah dunia digital itu kan ini ya, berkembangnya sangat cepat. Dulu kita nggak tahu yang namanya WA gitu, tiba-tiba ada WA. Terus kemudian sebelumnya mungkin Facebook ya, Facebook. Kemudian ada IG berkembang, kemudian sekarang TikTok segala macam kan, YouTube. Kemudian sekarang ada WhatsApp, Telegram dan segala macam. Nah itu kalau kita rasakan Bapak Ibu, coba bayangkan mungkin berapa puluh tahun yang lalu kita tidak mengenal itu semua, tapi tiba-tiba dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba dunia digital itu berkembang sangat cepat. Dan tidak hanya cepat Bapak Ibu, itu juga padat ya. Jadi maksudnya padat itu semua informasi itu sepertinya harus masuk ke otak kita gitu loh. Jadi kadang-kadang makanya secara tidak sadar apabila kita sudah membuka WhatsApp atau kita sudah membuka Facebook, IG dan sebagainya itu kita nggak sadar scroll 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 tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah kita kadang-kadang lupa. Nah soalnya apa? Soalnya kan apa ya? Kita pengen pengen mengetahui informasi yang cepat gitu kan. Tapi juga itu secara tidak sadar itu juga mengurangi waktu kita. Nah itulah kenapa salah satu latar belakangnya itu kita harus selalu mengikuti apa namanya yang kemajuan digital, kemajuan teknologi di era digital ini supaya kita tidak ketinggalan. Barang siapa yang ketinggalan nanti ya akan terlibas ya Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Yusuf. Nah, kemudian latar belakang yang berikutnya adalah permasalahan. Ada beberapa permasalahan Bapak Ibu. Kita sudah mengenal ya yang namanya beberapa platform seperti Facebook, IG, YouTube, kemudian TikTok. Nah, kita kadang-kadang terlalu ini ya, terlalu banyak membuat akun. Kadang-kadang satu orang itu mempunyai 3 atau 4 akun Facebook misalnya. Nggak cuma Facebook aja, mempunyai 2 akun IG atau akun-akun yang lainnya. Nah, ini kalau kita mempunyai banyak akun itu kan istilahnya kayak berserakan ya. Kita tidak ada satu tempat untuk mengumpulkan itu semua. Jadi kadang-kadang otak kita kan terbatas ya. Kita tidak bisa mengingat satu persatu. Kadang-kadang kita sudah kita memiliki ini ya, memiliki satu alamat Facebook atau satu alamat IG. Kemudian kita ketemu teman atau kita hadir di suatu acara reuni, katakanlah mungkin reuni SMA atau SD bahkan SD gitu kan. Terus kita ditanya, alamat Facebook kamu apa, alamat IG kamu apa. Nah, kadang-kadang kita kan lupa ya, apa Facebook kita apa, alamat IG kita apa. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah merupakan solusi ya BioLink ini. Karena semua platform yang kita punya, baik itu dari Facebook, IG, TikTok, YouTube, bahkan website kita, bahkan Shopee kita, terus Tokopedia kita, itu bisa kita kumpulkan menjadi satu tautan untuk semuanya. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang nanya nih, kita buru-buru, ada yang nanya, Facebook kamu apa, IG kamu apa? Kita cuma ngingat satu aja, misalnya alamat URL kita apa, misalnya kayak punya saya, ada bio, atau Muria Bio. Nah, muriabio.biz.id. Nah, kita kan cuma mengingat satu aja, ketika teman kita atau rekan kita berikan alamat URL itu,
maka di situ semua aset digital kita akan terlihat di situ. Sangat praktis, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu adalah latar belakangnya. Kemudian kita menginjak yang selanjutnya. Nah, tadi sudah disebutkan di awal ya, BioLink. Nah, sebenarnya BioLink itu apa sih? Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah punya BioLink mungkin sedikit banyak sudah tahu ya, bahkan sudah praktek, bahkan sudah merasakan sendiri ininya apa manfaatnya, kemudian malah mungkin bisa menjualkan BioLink ke orang lain atau membuatkan BioLink ke saudaranya. Nah, itu luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal BioLink, yang baru-baru, apa sih sebenarnya BioLink itu? Nah, BioLink ini adalah tautan tunggal yang mengarah ke berbagai link aset digital penting kita. Seperti tadi, semua apa aset digital ini profil media sosial seperti IG, Facebook, kemudian YouTube, kemudian yang lain-lain. Pokoknya semua ini ya Bapak Ibu. Semua platform digital yang ada di Indonesia. Kalau dulu kan ada ini ya mungkin yang dulu jadul-jadul dulu ada Friendster, sekarang kan sudah nggak ada. Nah itu sebenarnya semua semua yang menyangkut media sosial itu kita bisa tautkan di Biolink ini. Kita mau punya berapa puluh apa media sosial bisa kita rangkum di sini. Kemudian yang terpenting, nah ini ada kontak WhatsApp, baik itu WhatsApp biasa atau WhatsApp bisnis. Kemudian ini juga link aset digital yang penting apabila kita mempunyai toko online atau kita punya website pribadi seperti yang kemarin dipraktekkan di ini ya di tempatnya Coach Yusuf itu adalah salah satu website pribadi yang bisa untuk jualan. Dan juga kalau memiliki Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau Lazada itu juga bisa ditautkan di BioLink ini. Jadi tidak ini ya, tidak usah apa mengingat satu-satu ininya apa. Jadi kita tidak usah membuka catatan lah segala macam. Cukup satu link aja, satu link URL yang akan merangkum itu semua gitu. Oke, mengapa BioLink penting? Nah, tadi yang pertama adalah praktis, efisien. Cuman satu link aja praktis ya kan, nggak perlu makan banyak tempat gitu kan. Kalau misalnya kartu nama kertas kan harus bawa dompet segala macam. Belum kalau lecek. Gitu ya. Nah kalau ini enggak, cukup kita mengingat URL yang kita buat nanti. Kalau kita sudah punya URL itu maka akan efisien juga karena kan kita tidak usah apa yang buka-buka atau mengingat-ingat ini apa ininya apa kartu namanya segala macam. Nah, itu yang pertama adalah praktis dan efisien. Terus yang kedua adalah mempermudah interaksi dan meningkatkan profesionalisme. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki BioLink ini, maka akan mempermudah interaksi ketika kita memberikan alamat BioLink kita ke rekan kita atau eh, saudara kita gitu kan. Di situ ada tombol-tombol yang penting yang sekali klik akan mengarah ke aset digital kita yang lain. Misalnya ingin langsung menghubungi WhatsApp, kita tinggal klik WhatsApp aja. Atau kita pengen tahu Facebooknya gitu kan, kita tinggal pencet tombol Facebooknya. Dan selain itu, apabila kita adalah seorang pengusaha atau seorang profesional, dan ini otomatis akan meningkatkan profesionalisme kita. Karena yang biasanya mempunyai personal branding itu kan akan dilihat, wah ini ternyata ini ya tidak main-main, nggak sekedar kalau yang jualan nggak sekedar jualan, tapi benar-benar di-manage dengan baik. Kemudian yang penting lagi, BioLink ini ramah ke semua platform digital. Seperti tadi yang kami sampaikan, apabila punya Facebook bisa ditautkan, IG bisa ditautkan, hampir semua ini ya, hampir semua setahu saya itu hampir semua bisa ditautkan di BioLink ini. Jadi
Alhamdulillah, Bioling ini ramah ya, ramah untuk semua platform digital. Dan ini yang paling penting di Bioling ini bisa mendukung personal branding atau branding usaha. Karena apa? Satu, eh, kita bisa menampilkan foto profil kita, kemudian kita bisa apa memberikan deskripsi usaha kita atau tagline yang menarik, dan juga tidak kalah pentingnya kita bisa menaruh produk atau jasa kita di Biolink, di mana Biolink ini akan bisa berfungsi sebagai website jualan kita. Kenapa sih harus apa mempunyai Biolink ini untuk jualan? Ya, Biolink ini kelebihannya adalah bisa di SEO kan, kan. Jadi bisa didaftarkan ke Google. Nanti jika sudah didaftarkan, terindeks, bisa nangkring di halaman satu Google. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, komponen Biolink ini apa aja sih? Komponen Biolink ini terdiri dari nama, kemudian foto profil ada, kemudian bisa disampaikan juga deskripsi singkat, kemudian tautan ke sosial media tadi, Facebook, IG, dan segala macam, kemudian WA, dan ini link produk atau katalog ini ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempunyai produk itu kita bisa tampilkan fotonya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu bioling-bioling yang lain yang di luaran sana itu biasanya kan sekedar tombol aja ya, tombol aja, dan fotonya pun kalau misalnya ada fotonya itu kecil, nggak bisa jelas gitu. Nah, ini kita beda. Ini fotonya juga kita bisa membuat foto yang bagus, yang jelas, kemudian kita bisa kasih deskripsi di produk kita itu, kemudian juga kita bisa kasih tombol call to action. Nah, tombol call to action ini apa? Tombol call to action ini bisa tombol WA atau kita bisa arahkan ke form. Form ini adalah form pemesanan biasanya. Jadi ketika kita sudah menampilkan produk kita, terus ada yang tertarik, biasanya di bawahnya itu kan akan ada tombol ya, tombol untuk mengarahkan kita ke WA atau ke form. Nah, form ini biasanya ini ya form order atau form apa ya, form pemesanan. Di situ biasanya tertulis nama, kemudian alamat, terus pesanannya apa, seperti itu ya. Ya seperti ini ya, seperti kalau Bapak Ibu beli ini ya, beli produk-produk digital itu biasanya banyak itu menggunakan form ini, form pemesanan seperti itu. Nah, itu kelebihannya dari Bioling itu banyak itu, banyak manfaatnya. Nah, ini tadi saya sampaikan Bioling ini bisa tampil di Google. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu Bioling yang sudah kami buat. Kebetulan ini untuk klien, salah satu klien kami di Kudus ya. Jadi beliau ini mempunyai usaha cover job di Kudus, namanya Magenta. Nah, ini kami buatkan. Di sini tampilannya seperti ini kalau di handphone ya, Bapak Ibu. Di sini nanti ada foto profil kita. Ini kebetulan menggunakan profil usaha. Kemudian di sini ada keterangan usahanya apa. Di bawahnya ada deskripsi ini, deskripsi singkatnya. Nah, kemudian ini tombol-tombol yang akan memudahkan yang nanti akan diarahkan ke ini, ke Facebook, ke aset digital kita. Nah, ini juga ada landing page. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai website pribadi, itu bisa diarahkan ke landing page. Kemudian kalau punya Facebook, ini ada tombol-tombolnya sekalian. Nah, ini kelebihannya Bioling ini juga bisa bisa menampilkan foto produk yang jelas, gitu kan. Foto produk jelas, terus kemudian kita bisa kasih deskripsi. Nah, deskripsi ini penting ya Bapak Ibu, di mana deskripsi ini menjelaskan produk kita itu seperti apa, dan kita juga bisa ini ya mengedukasi. Kalau misalnya produk kita itu produk edukasi, kita bisa mengedukasi ke audien yang membuka website kita
yang nanti akhirnya diharapkan akan membeli produk kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukti ya bahwa Bioling Bioling ini itu bisa nangkring di Google. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu bisa praktek sendiri, bisa dibuka di Google masing-masing ya. Saya praktekkan aja sekalian. Jadi ini di sini di Google pencarian kata kuncinya adalah sarung jok mobil kudus. Nah, kita praktekkan ya Bapak Ibu. Saya ke Google dulu. Nah, coba kita ketikkan pasang sarung jok mobil kudus. Nah, kita ketikkan ini ya, kata kuncinya, kemudian kita cari di sini. Kita enter, lalu kita lihat apakah ada, masih mencari ya Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa mengikuti Zoom ya Pak Burhan. Silakan diikuti. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini ternyata ada satu, kemudian ini yang cover, ini yang kartu nama digitalnya tadi, biolinknya. Coba saya klik ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini tadi seperti yang ini tadi, seperti yang ini tadi. Nah, ini biolink bisa tampil di Google. Nah, ini contohnya adalah ini. Kita ketikkan kata kunci, kemudian bahkan ini di halaman satu ya, di halaman satu Google Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau misalnya produk kita atau usaha kita berada di halaman satu Google, maka kemungkinan besar akan banyak diklik dan akan terjadi transaksi. Yang itu sebenarnya yang kita harapkan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini untuk produknya sendiri, kita bisa kasih judul, kemudian foto produknya juga jelas ya kan, jelas. Lalu deskripsinya. Nah, ini kita bisa kasih tombol ini. Bisa kita bisa kasih tombol untuk mengarah ke WA. Kemudian ini juga ada deskripsi yang menjelaskan mengenai keunggulan, kemudian target market, keuntungannya apa, kemudian areanya, gitu kan. Kebetulan nih areanya seluruh kota Kudus ya, bahkan kota lainnya bisa. Kita bisa tambahkan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, gitu kan. Nah, terakhir kita selalu sertakan tombol ini ya, tombol WA. Gunanya apa ya? Biar ini ya, biar bisa cepat menghubungnya ke kita, gitu kan. Soalnya biasanya kalau orang Indonesia itu tipikalnya kan selalu menanyakan dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu sebelum membeli gitu kan. Jadi suka ngobrol memang. Dan itu bagus. Jadi kita bisa menjelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke slide. Oke, nah itu tadi sudah disampaikan bahwa Biolink ini nggak cuman sekedar kartu nama digital aja, tapi ini juga bisa tampil di Google. Jadi karena apa? Karena Biolink ini sebenarnya itu adalah website di mana kita bisa menampilkan usaha-usaha kita atau sebagai personal branding kita. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, cara membuatnya gimana? Mungkin yang sudah pernah praktek ini sudah bisa ya.
Tapi nggak ada salahnya ya Bapak Ibu kalau kita mengulang lagi agar teman-teman yang lain yang belum pernah membuat bioling ini tahu caranya. Oke, gimana sih cara membuatnya? Cara membuatnya adalah sangat gampang, nggak ribet. Nah, pertama pilih platform bioling yang nanti kita sampaikan apa cara cara daftarnya seperti apa gitu kan, kemudian cara mengisinya bagaimana. Nah, ini semua ada. Langkah-langkahnya ya pertama pilih platform bioling. Nah, kemudian nanti selanjutnya daftar, kemudian isi profile, ya kan? Terus kemudian nanti kita bisa menyiapkan ini, menyiapkan tautan-tautan seperti alamat URL Facebook kita apa, gitu kan? Kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu, terus kemudian yang lain juga, misalnya alamat IG, kita siapkan juga alamat IG-nya. Alamat alamat IG itu apa sih? Biasanya itu yang berupa ini ya, berupa alamat website atau ad apa gitu loh. Ad kemudian alamat IG-nya itu. Eh, dan juga yang lain, misalnya kalau kita punya alamat YouTube, YouTube channel itu juga kita siapkan juga. Dan ini di Bioling ini ada langkah-langkah untuk ini menyesuaikan tampilan warna. Kalau misalnya kita punya Facebook atau IG kan kita nggak bisa merubah ya. Kita tidak bisa merubah warna-warna sesuai keinginan kita. Nah, di Bioling ini bisa. Lalu yang terakhir, kalau kita sudah apa, sudah melakukan langkah-langkah yang tadi di form. Oke, oh keputus ya, keputus ya Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen lagi ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung open mic ya Bapak Ibu. Soalnya kalau di chat kadang-kadang ini, kadang-kadang saya nggak baca. Iya, putus. Iya, benar. Tadi sempat keputus Pak Kestiono. Tapi Alhamdulillah, ini sudah nyambung ya Bapak Ibu. Nah, ini saatnya action kita. Waktunya membuat bioling. Yang belum punya bioling, ini bisa sebagai aset digital kita untuk personal branding maupun branding usaha kita. Dan kalau kita sudah mempunyai URL bioling, nah link Anda itu adalah identitas digital Anda. Ini kira-kira siapa yang sudah punya, siapa yang belum? Nanti ini ya, saya praktekkan secara cepat aja ya. Jadi untuk apa? Kalau misalnya Bapak Ibu mau praktek sendiri, itu nanti bisa bisa ini bisa mencobanya sendiri setelah Zoom ini. Ini kami sampaikan secara cepat aja. Bagaimana sih caranya membuat ini, membuat bioling? Yang pertama kita bisa buka Google. Kalau yang mau praktek langsung boleh. Kita buka Google. Kemudian yang kedua kita daftar dulu. Nah, untuk mendaftarnya kita harus ini ya, ketik ini ngubercuan.bis.id@register. Oke, kita praktekkan ya secara cepat aja ya. Ini saya tutup dulu. Oke, yang pertama tadi kita apa? Buka Google. Nah, ini kita sudah buka Google. Kemudian yang kedua, ini kita ketik ini ya, ketik di Google ngobercuan.bis.id@register. Nah, ini mungkin bisa
foto nanti ya, nanti setelah selesai semua nanti kami bukakan untuk bisa difoto. Atau nanti saya kopikan di ini ya, kopikan di kolom chat ya. Saya kopikan di kolom chat sebentar. Nah, itu saya sudah kopikan di kolom chat ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung kopikan di Google-nya masing-masing. Nah, coba kita praktek. Saya sudah kopikan, kemudian kita tempel di sini. ngubercuan.bis.id/register kita enter. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu. Akan keluar seperti ini, Violin admin register. Lalu di sini kita isi nama kita. Ini kita isi nama masing-masing, Arif Rahman. Kemudian username. Username ini Bapak Ibu sekalian harus membuat username yang unik ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak unik, kadang-kadang sudah dipakai. Misalnya yang nama-nama umum, contoh misalnya Arif gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya yang nama-nama umum seperti ini Arif, di sini tertulis username already taken ini berarti sudah pernah digunakan ya. Jadi Bapak Ibu harus harus memilih username yang lain. Misalnya, Putus, ya gimana Pak? Saya, terputus mungkin mungkin jaringannya apa gimana ya? oh terputus ya. Ini gimana? Sudah jelas Ya, layar sudah jelas. suaranya? Sudah jelas ya. Yang belum punya mungkin bisa ini ya langsung di copy aja ininya untuk registernya. Nanti bisa mengikuti seperti yang kami praktekkan ini Bapak Ibu. Nah, pertama ini tadi kan kita isi nama. Ini di sini adalah nama lengkap. Kemudian di sini adalah username. Username ini misalnya kita Arif satu. Nah, kalau misalnya kita tambahin angka satu aja, di sini username username name available berarti masih bisa. Nah, ini saya coba pakai ini. Kemudian password. Password ini kita buat yang mudah saja ya Bapak Ibu. Misalnya 123. Jangan khawatir Bapak Ibu ini password ini nanti bisa kita rubah kalau misalnya kita sudah apa namanya sudah membuat violin yang bagus atau kita kira-kira bisa mengingat password kita. Nah, kita rubah aja yang ini ya yang kira-kira tidak bisa dibaca orang. Tapi untuk saat ini saya mencoba praktekkan yang mudah aja. Ini 123. Lalu selanjutnya pilih provinsi. Ini karena saya atau di Jawa Tengah aja ya. Saya pilih Jawa Tengah karena kebanyakan yang di Kudus ini. Terus kemudian kita pilih kotanya apa? Misalnya ini kota Kudus, kan? Nah, kita pilih. Kemudian alamat email. Nah, ini alamat email kita itu harus Gmail ya, Bapak Ibu. Harus Gmail dan harus yang aktif. Ini saya pakai alamat saya, arielwanto@gmail.com. Oke, kemudian di bawahnya kita tulis nomor handphone kita. Pakai nol nggak apa-apa. 0822 1071 3496. Nah, kita sudah isi alamat email dan nomor handphone. Kemudian ini, terakhir ini adalah ada CAPTCHA, Bapak Ibu. Kita harus memasukkan apa yang ada di sini, sesuai yang ada di biru-biru ini ya, Bapak Ibu. H, I, D, P, J, S. Oke, kalau sudah memasukkan captcha-nya, lalu terakhir kita klik register yang hijau ini, Bapak Ibu. Saya klik ya. Oke, kalau sudah ini berarti sudah berhasil. Kita tunggu sejenak. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke WA ya, Bapak Ibu. Akan mengarah ke WA saya. Kita tunggu.
Ini masih loading. Nah, oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada informasi mengenai pendaftaran yang tadi Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bapak lanjut aja. Bapak Ibu lanjut chat, kemudian kirimkan ke WA yang ada di ini ke WA admin ini Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan, kita lanjut ke WA. Nah, ini kalau sudah ini langsung ke kirim ke nomor WA saya. Belum kelihatan ya. Nah, yang terkirim ke nomor ke WA saya itu di situ tertera ini Bapak Ibu. Jadi tertera informasi ini ya, informasi pendaftaran bioling Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya kembali ke slide ya. Oke, saya ulang tadi. Yang pertama tadi kita sudah buka Google. Kemudian klik register kan untuk mendaftar ini membuat bioling. Terus kemudian yang ketiga kita sudah membuat username dan password ya kan yang udah diingat tadi. Nah, kemudian yang keempat ini adalah cara loginnya. Cara loginnya harus menggunakan alamat ini ya Bapak Ibu. Ini saya kopikan lagi di chat. Bisa di Ini Bapak Ibu boleh foto ya. Jadi nanti buat mencoba sendiri, coba sendiri di rumah. Baik. Baik. Nah, saya sudah kopikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti untuk yang pertama tadi yang saya kopikan tadi adalah untuk mendaftar. Jadi yang pertama tadi adalah register, ya kan? Yang seperti ini. Ini untuk mendaftar. Nah, kalau sudah mendaftar kemudian mengisi kolom-kolom yang ada, nanti untuk loginnya Bapak Ibu menuliskan yang ini ya. Ini di copy, kemudian ditempel di Google, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul ini, muncul dua kolom. Dua kolom itu adalah username dan password. Oke, sebentar saya praktekkan ya. Oh, ini saya ulangi dulu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah login, nanti akan muncul dua kolom. Muncul dua kolom di sini nanti diisi dengan username yang tadi Bapak Ibu buat sama passwordnya yang Bapak Ibu buat. Nah, tadi saya membuat Arif 1. Kemudian passwordnya 123. Langsung login. Disimpan aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Di sini adalah dapur ini ya, dapurnya untuk membuat bioling. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya saya kembali ke slide lagi. Maaf, Coach Arif. Ya, Ini kok tak masuk ke loginnya kok nggak bisa ya username Bapak sudah atau muncul apa, password Pak? salah gitu ya? Oh, passwordnya salah. Bapak sudah muncul yang ini tadi. Yang ini sudah muncul. Ya, ya sudah. Sudah muncul. Lalu masukkan username, Pak. Ya sudah. Sudah. Saya coba cek Heeh. ya, Mas. Kok nggak ada yang masuk? Oh, sebentar, ini saya cek. Terus passwordnya juga sudah benar kok salah gitu ya? Passwordnya salah.
Coba diingat-ingat lagi, Pak. Biasanya kalau misalnya ini username-nya itu huruf besar, huruf kecil itu akan mempengaruhi ya, Pak. Kayak passwordnya maksud saya. Kalau username itu kecil semua, Pak. Maksudnya ya coba ya. Iya, Tadi coba kelihatannya tak kecil semua. kecil semua. Bisa Hmm. dicoba lagi. Atau coba cek, saya cek di ini ya. Saya cek di admin panel saya. Coba. Ya Sebentar. coba dicekkan Pak apa Coach Arif. Ya, Bapak tadi mendaftarnya pakai nama siapa, Pak? Bapak pakai nama Bapak Castiono atau apa, Pak? Nama saya Pak Mas Nama Bapak apa ya. Coach ya. Kesiono Joglo Kudus 144. Castiono. Sebentar. Belum ada, Pak, yang masuk. Belum ada. Belum ada. Berarti Bapak coba lagi Tadi untuk ininya. belum berhasil berarti ya. Ya, berarti tadi belum berhasil. Karena Oh, ini saya cek di admin, super admin, itu cuman punya saya aja yang masuk. oh. Berarti Ya, berarti tadi belum apa berhasil, Pak. apa tulisan ada register terus bawahnya login saya langsung login gitu ya. Tadi nggak belum Ya, belum yang foto pertama, yang apa? Yang register itu ya. ya, pertama Bapak register dulu. Register dulu menggunakan ini, Pak. Ngubercuan ini, Ya, ngubercuan.bis.id sudah. register. Kita ulang ya, coba ya, Ya, kita ulang ya. ya, coba Bapak ulang. Hmm. Nah, nanti kalau sudah berhasil, nanti akan muncul ini, Pak. Mau diarahkan ke WA, Bapak kirim aja ke saya. Untuk mendaftar ini malah lebih gampang menggunakan handphone ya, Bapak Ibu. Kalau menggunakan laptop, biasanya nanti akan, kalau misalnya laptopnya belum nyambung ke WA, nanti agak lama. Jadi Iya, saran saya menggunakan handphone aja, jadi lebih cepat. ini ini kan sudah ngisi ya tadi ya. Ya, atau saya coba praktekkan ya, mungkin ya, Coba diulang yang waktu ngisi itu kalau Coach Coach Arif. Minta tolong kok. yang Yang tadi register nama, Pak, terus yang username, register ya. terus password, terus Sebentar, saya buka dulu. ada email. Jadi sesuai ini aja Pak, sesuai yang ada di kolom ini kan nama lengkap Ya, Bapak di sini. ya, Kemudian ya, ini ya. username, username-nya apa Pak? Username. Ini misalnya Kestiono kan Castiono Glukudus gitu kan. 144. Nah, username-nya apa Pak? Kestiono Glukudus 144. Apa Pak? Kestiono Glukudus 144. Castiono panjang banget Pak. Kalau saya sarankan sih yang pendek-pendek aja Pak, karena Pendek nanti aja. ya eh, minimal 4 huruf. Tapi Aduh. jangan terlalu panjang karena nanti alamat URL-nya nanti jadi panjang kalau misalnya ini. Oh gitu ya. Misalnya produk Bapak misalnya apa ya? Joglo Ya, gitu mungkin ya bisa joglo aja ya. Joglo ya. Nah, misalnya ini Ini huruf Joglo. kecil kan semua ya. Ya, huruf kecil semua Pak. Joglo. Nah, ini Satu masih empat. ada. Kemudian Joglo Kudus gitu ya. Apa Jog- kepanjangan? Joglo aja Pak. Joglo aja nggak apa-apa. Joglo 144 gitu ya Pak. Ya Coach Ya. ya. Terus Ya, kemudian ini passwordnya Bapak isi. Sesuai ini satu aja empat Pak. Ya, satu mungkin yang gampang aja passwordnya ya biar satu empat nah, empat gitu ya. nanti bisa dirubah. Kemudian ini juga sama passwordnya ini konfirmasi password ini di copy aja, copy password kemudian diisi lagi seperti yang diketik di awal. Munculnya kok nganu wig ya? Wig apa Pak? Gimana Pak? Ada merah-merah wig, nggak apa-apa ya? Kalau ada merah-merahnya berarti oh nggak apa-apa Pak. Itu Nggak apa ini ya? karena eh, untuk passwordnya kan harusnya yang agak susah ya. Kita bikin yang gampang dulu aja nggak apa-apa. Oke. Lanjut Pak. Terus Kemudian Jawa ini Tengah, pilih provinsi Jawa Tengah. eh, Lalu eh, ininya Bapak kan di Kudus atau Jepara ya? Kudus ya? Kudus,
Nah, Kudus, Bapak pilih Kudus. Kudus. Udah? Nah, pilih Kudus, kemudian emailnya Bapak masukin. Ya, bentar-bentar. Ya, kalau sudah masukin, kemudian nomor handphone Bapak. Sudah, Pak? Ini kabupatennya kok nggak mau ya? Silakan Kabupatennya pilih pilih provinsi terlebih dahulu. Padahal sudah saya isi ya. coba diulang lagi, Pak. Jawa Tengah udah diisi. Sudah masuk, tapi tak pindah ke yang kabupaten kok nggak mau ya. Oh, coba diklik lagi, Pak. Masih nggak mau ya. Mungkin itu sinyal, Pak. Mungkin kadang-kadang sinyal berpengaruh. Sinyal ya. Iya. Mungkin Atau ini saya buatkan aja ya. Saya buatkan coba aja dulu coba ya. ya. Hmm. Mm-mm. Oke, ini saya 123. Ini 123. Oh, pas berarti 123 ya, nggak 144 ya. Nanti bisa dirubah sendiri, Pak. Saya Oke, sementara pakai 123 aja ya. oke. Alamat email Bapak apa? Kestiono99@gmail.com. Kestiono ini 99 @gmail.com. @gmail.com. Ya, Oke, nomor telepon Pak 08. Nomor telepon berapa Pak? Pak Kestiono. ya. Nomor telepon handphone 08 Telepon 082 2 082 119 119 11 11 8899. 8899. Oke, Ya, ini ya. Lalu ini kemudian diisi Pak. Saya isi ya capture lagi. MTBKCR. Oke, ini Ya. saya cek lagi udah semua casting casting. Terus itu register. Ya, langsung register. Oh, tadi nggak tak tutup registernya. Langsung Oh login. iya, Ya, berarti nah nggak apa-apa ini nanti saya ini kirimkan ininya ke ini Bapak ya. Nanti saya iya, WA ke Bapak. Nah, untuk register untuk ini untuk loginnya nanti kita tinggal buka yang ini Pak. Tinggal buka yang nguber cuan. Kalau tadi kan ini ya register ya. Kalau iya. yang login ini kita masuk ke panelku. Nah, oke. Masuk ke Ini Google lagi, Pak. saya praktekkan punya Bapak aja ya. Coba Bapak praktek sendiri. Oke. Masuk ke ini Pak. Ini Pak, yang di sini. Eh, Nah, loginnya Bapak masuk yang di sini ya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Buka Google. Terus, Nah, masuk yang ini Pak. Masuk di ngobercuan.biz.id garis miring panelku. oh, Google cuan. Ya, Garis miring. panelku. K-nya besar ya Pak. Panelku ya. Panelku. Ya, ini saya sudah kopikan di kolom chat. Nanti kalau yang Bapak Ibu ya Ya. Oke. copy di kolom chat. Nah, ini kita Sudah Pak? masukkan username-nya Ya, ya. tadi kan sudah bikin ya joglo. Ya. Bapak tulis joglo gini, joglo. Terus passwordnya 123. Harusnya sih bisa masuk. Nah, itu bisa Pak. Satu, dua, Bisa muncul tiga. gini Pak. Kok masih salah ya, Coach ya? Oh, saya aja bisa kok Pak. Joglonya kecil, joglonya kecil Pak. Iya. Joglonya kecil. Nah, seperti ini loh Pak. Seperti yang di layar, Bapak lihat.
Oh, belakangnya Joglo, tadi nggak ada 144 ya nggak ada, sigelnya. nggak ada. Joglo aja, Joglo. Oh, Karena kan joglo aja. ya Joglo, terus passwordnya 123. Oke. Hmm. Nah, kalau sudah nanti akan ini muncul admin panel ini. Oh ya, sudah kok. Ya, sudah ya. Nah, Ya, ini saya lanjutkan lagi di slide. Ini yang pertama kali Bapak harus isi. Sebentar. Nah, kalau sudah masuk di admin panel, ini yang pertama kali harus diisi ini adalah profil info ini, kemudian fanpage button bio, lalu produk bio. Ini yang pertama kali ini satu ya, satu ini profil info. Ini yang di mana? Nah, ini keterangannya ya. Nah, ini yang di sini Bapak Ibu sekalian, Pak Kastiono bisa diperhatikan. Nah, iya. di bawah admin panel ini kan ada beberapa menu. Nah, yang pertama kali dipilih adalah ini, profil info. Nah, ini kita bisa isi ini ya, kita bisa isi profil kita. Di sini ada warna, kemudian profil, kemudian deskripsi. Ini tadi saya pakai punya Pak Kestiono ya. Saya punya punya saya aja dulu deh. Bapak kan sudah bisa sendiri ya, praktek Ya, sendiri. kita buka sudah. Ya. Nah, yang pertama ini profil info. Bisa Bapak Ibu pilih. Sudah. Kemudian ini warna bisa diganti. Misalnya saya mau warna kuning misalnya. Kemudian ini biar kelihatan hurufnya nanti ya harus yang kontras ya Pak. Nah, Oh, hitam. Ini bisa warna merah ini misalnya. Nah, ini profil misalnya kita tulis saja nama kita aja nggak apa-apa. Arif Rahman Digital Marketer gitu misalnya ya kan. Nah, kemudian ini menyediakan ini deskripsi singkat kita ya Pak ya. Menyediakan pelatihan misalnya. Pelatihan digital marketing. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kemudian untuk yang Google Verification ini kosongin dulu. Kemudian file ini kita bisa masukkan foto kita. Misalnya saya pakai apa aja ya, foto apa aja. Ini saya pilih yang ini. Saya pilih ini. Nah, deskripsinya tadi apa? Buat di siapa? deskripsinya bebas, Pak. Jadi ini aja menerangkan kita, kita itu siapa atau usaha kita. Jadi misalnya Bapak nama profilnya Kastiono Joglo misalnya, terus Ya, menyediakan atau jasa pembuatan rumah joglo terbaik terpercaya misalnya seperti itu. oh gitu Bisa. ya. Ya. Lalu kemudian setelah ini filenya kalau sudah diisi, ini kalau sudah ada nama filenya ini itu sudah masuk ya. Lalu kemudian ID pixel Facebook ini kalau sudah kita Kita jual produk apa? Jual jug, juglo. ya jual joglo misalnya Bapak jual joglo gitu kan. Jual joglo. Nah, kalau sudah selesai submit ya Pak ya. Submit. Oh ya. Nanti akan keluar ini, akan keluar URL profil alamat URL Biolink Bapak Ibu sekalian ini di sini. Hmm. Nah, ini tadi kan username-nya Arif 1. Nanti akan menjadi alamat URL Biolink kita. Nah, ini belakangnya karena ini menggunakan parent saya, makanya di sini tertulis bercuan.bis.id. Nah, untuk membukanya kita bisa klik aja ini tab copy atau buka baru ya, buka di halaman baru aja. Nah, kita buka di halaman baru biar nanti halaman yang sebelumnya tidak hilang. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Tadi kan saya milih backgroundnya warna kuning. Terus kemudian ini tadi saya profilnya saya tulis Arif Rahman Digital Marketer. Kemudian Ya, untuk deskripsinya ini seperti ini. Gimana Pak? Pak Kestiono sudah jadi? bentar baru sampai tadi ngisi apa? Deskripsi, Pak.
Deskripsi. Ya, Terus Bapak langsung isi tak aja. Langsung langsung isi aja. lalu submit ya kalau sudah. Sudah submit, Pak. Filenya gambar sudah diisi, Pak. File. File gambarnya sudah diisi. Oh, pilih file belum. Ya, gambarnya apa aja, Pak? Jangan terlalu lama milih karena nanti bisa di ini, bisa direvisi lagi, bisa diganti-ganti lagi, Pak. Oh gitu. Bentar Tanya dulu. Betul. kos, Ya, tanya kos. ya, Itu gimana, berarti Pak? itu berarti sama dengan anu ya, kita menempati di webnya Nguber Cuan gitu Iya, tak Pak, apa? numpang, Pak. Jadi Oh, subdomain, Pak. numpang. Ya, Oh, subdomain. gitu. Kalau Ya, misalnya ya. Bapak ingin menggunakan domain sendiri juga bisa, seperti punyanya Pak Ferry dulu sebelum punya domain sendiri kan ada nguber cuannya, tapi karena sekarang sudah menggunakan domain sendiri, makanya nggak ada lagi nguber cuannya nggak ada lagi, Pak. Kalau domain sendiri, apakah ada biaya atau gimana, Pak? Ada, Pak. Kalau untuk mau menggunakan domain sendiri itu ada biayanya. Oh, Ya, maaf ya, nanti, ini saya, nanti saya bisa baru menghubungi. pemula. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti bisa menghubungi kami ya, BI Japri atau apa, karena ini saat ini kami belum jualan dulu karena ingin praktek aja. Bisa Japri aja nanti kalau misalnya Bapak sudah menguasai, yang penting menguasai dulu, Pak, caranya. Nanti kalau sudah bisa membuat BioLink sendiri, bisa menggunakan domain yang mandiri, Pak, domain sendiri. Itu malah lebih bagus karena nanti bisa langsung di ini ya. Bisa langsung didaftarkan ke Google juga itu, Pak. Lebih powerful ya. Terima kasih, Gus. Mau Oke, tanya, Gus. sama-sama. Ya, monggo Pak, silakan. Saya kan mau mendaftarkan dua domain. Ya. Apakah bisa satu nomor telepon dan satu email? Soalnya tadi tak coba nggak bisa. Oh, Pak Ferry berarti Pak Ferry ini ya? Yang terapi kudus itu ya. Ya, Pak Ferry sudah ini Pak. Di sininya sudah diisi belum Pak? Google verifikasinya ini. Baru pendaftaran sudah belum bisa. Belum belum bisa. Oke, berarti Karena saya masukkan nomor telepon yang sama dan email yang sama yang dulu yang saya pakai. Apakah harus ganti email dan nomor teleponnya? harusnya nggak masalah sih Pak. Jadi pertama kan kita harus masuk ke ini dulu Pak, ke Google Search Console sudah. Yang baru pendaftaran yang awal loh, yang domain. Ya, yang di Google Search Console bukan. Enggak, yang Jadi yang tadi yang bercuan. sebentar, ini maksud saya yang ini Pak. Google Search Console. Kok ini salah? Mana sih ini? Google Search Console. Nah, ini Pak, maksud saya apakah sudah masuk ke sini? Sudah di sudah Belum, terdaftar di sini? belum bentar saya cek. Ya, kalau misalnya belum terdaftar di sini, belum bisa Pak, belum bisa terdaftar, harus mendaftarkan dulu di sini. Saya coba bantu ya Pak, Pak Ferry. Ye. Ininya domainnya apa Pak? Terapi. Yang sudah jadi terapi Jowo, cuman saya mau buat yang terapi kudus. Oh, berarti Buat Bapak lagi, buat subdomain ya? Subdomain. buat lagi, nggih. Ya, Rencana mau buat lagi. sudah jadi belum? Terapi Kudus. Ini, terapi Kudus dot bercuan. Coba saya cek. Coba. Soalnya tadi tak daftarin nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Oh iya, Iya, belum nggak jadi tak. nih Pak. Belum jadi. Belum jadi ya. Ya, berarti mungkin ini ada yang belum ini Pak di sini. Profil wajibnya belum diisi. Profil info wajib. Oh iya, baru baru pendaftaran awal sih tadi. Oh iya, berarti Bapak silakan isi dulu di profilnya, baru nanti bisa ini, baru bisa muncul.
Soalnya tadi Nggih, saya lihat di ini belum masuk juga Pak. Di admin, apanya WA-nya gitu. di super admin bisa. Itu pakai email dan nomor telepon yang sama bisa kok Pak, nggak masalah. Oh, bisa ya. Ya, bisa. Oke, saya coba lagi. Ya, monggo dicoba. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti kalau sudah bisa terdaftar, nanti bisa didaftarkan ke Google juga ya, untuk bisa nongol ke ini, di halaman satu Google. Seperti itu. Nah, ini yang sudah jadi ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya. Jadi, untuk mengisi WA, ini kita bisa menggunakan menu ini, kemudian fanpage button, kemudian untuk mengisi produk bio, ini juga ada tombolnya di sini. Di sini ada semua. Oke, sementara Itu berarti diisi semua ya, Coach ya. gimana Pak? Berarti itu di panelnya itu ya, item panel ya. Panelnya gimana Pak? Suaranya kecil. Diisi semua gitu ya. Ya, untuk yang wajib diisi itu yang ini dulu Pak. Yang tiga ini dulu. Profil info, fanpage button bio, kemudian produk bio. Ini dulu Pak. Hmm. Ya, nanti kalau misalnya Bapak masih bingung, nanti saya share ini ya Pak ya, YouTube untuk yang bioling, khusus untuk bioling. Kami share di grup aja nanti biar Bapak Ibu bisa praktek juga. Oh Untuk yang gitu. sudah pernah juga nanti biar lebih mahir juga Bapak Ibu. Seperti tadi Pak Ferry mungkin bisa lebih mahir lagi. Ini tadi kita coba untuk ngisi apa? Ngisi filenya ya. Sudah bisa tampil, Coach. Ya, udah Itu. bisa, Alhamdulillah. Jadi udah Mm-mm. jadi ya. Coba Tinggal berarti submit ya, Coach ya. betul, langsung kalau sudah jadi langsung submit Pak. Oh, Coba iya, kita cek ya. iya, sudah. Sudah, joglo. Oh iya. Nah, ini seperti ini Pak. Untuk Hmm. tulisannya, ini kan tulisannya nggak kelihatan nih Pak. Jadi Bapak bisa rubah rubah warna tulisannya yang di sini. Oh gitu. Nah, ini warna tulisannya dirubah atau yang di sini yang dirubah. Jadi biar ini Pak, biar jelas antara background sama tulisan ini biar Tulisan. kelihatan. Ya. Gitu Misalnya ya. backgroundnya kuning ya tulisannya hitam atau kebalikan. Kalau misalnya backgroundnya hitam ya tulisannya putih atau kuning gitu. Jadi kalau kayak gini kan nggak kelihatan kan, orang juga nggak Iya. tahu ini tulisannya apa gitu kan. Gitu. Udah bisa Pak berarti, udah berhasil. Tinggal melanjutkan yang membuat ini tombol WA dan lain-lainnya. Nanti kami share ininya ya, videonya ya. Oh iya. Iya, Coach. Terima Oke, kasih, Coach. yang penting untuk mendaftarkan dulu itu Pak yang penting. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ini mencoba lagi, ini bisa difoto dulu ya. Ini monggo bisa difoto ininya apa tahapan-tahapannya. Monggo bisa difoto. Jadi nanti bisa dicoba-coba lagi ya di rumah. Intinya yang paling penting ini untuk mendaftar gini register, kemudian untuk login panelku K, K-nya besar ya. Iya. Oke, demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di grup ya, Bapak Ibu. Kita apa terbuka ya untuk berdiskusi di grup. Biar grupnya juga ramai, hidup itu kan, kita malah senang. Jadi apapun itu, misalnya ada kendala, kemudian saya belum bisa, atau saya belum punya bioling, atau pengen punya bioling, gimana caranya? Itu monggo disampaikan aja di grup. Saya harap nggak usah malu-malu di grup, biar grupnya rame dan ini ya, kita bisa saling bantu untuk ini, untuk menerangkan satu sama lain dan mungkin lebih nantinya bisa lebih dekat ya. Kalau misalnya nanti bisa ada kopdar segala macam, bisa lebih seru lagi. Ya, dari saya mungkin demikian.
Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Coach Yusuf atau Waalaikumsalam saya langsung tutup nih warahmatullahi Coach Yusuf? wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya lagi coach. Ada tambahan dari Coach Yusuf? Oke. Iya, monggo. Ini saya stop share screen gimana ya? Sebentar. Nah, dah. Monggo, Coach Yusuf kalau ada tambahan lagi. Oke. Terima kasih Bapak sekalian sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Dan juga ucapkan terima kasih untuk Gurunda Coach Arif sudah menyampaikan materinya tentang kartu nama digital ya. Dan juga Bapak sekalian, kami kembali mengingatkan bahwasanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum memiliki website, ya kita boleh aturkan di sini ya. Sini saya share screen dulu. Kemarin kami ada beberapa ini website marketplace yang sudah aktif ya, tetapi pemilik aslinya itu beliau tidak aktif gitu ya. Beberapa dari pemiliknya itu tidak aktif. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bisa memiliki website ini ya, beberapa website ini sudah aktif, bisa langsung dipakai itu dengan harga Rp400.000 ya. Ini beberapanya sudah muncul di Google beberapa ininya, beberapa produknya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dimiliki dengan harga Rp400.000 karena ini sudah aktif semuanya nih. Jadi ketika Bapak Ibu berminat ingin memiliki salah satu atau salah dua atau salah tiga dari website ini, nah nanti tinggal kepemilikannya, emailnya Bapak Ibu kami daftarkan ke Google supaya nanti bisa mendaftarkan produk-produknya, mendaftarkan usaha-usahanya ke Google ya. Ini Bapak sekalian, silakan dipilih ya. Nanti ketika Bapak Ibu berminat salah satunya atau salah duanya, boleh japri saya ya. Ada nomor saya nggak di sini ya? Nggak ada ini ya. Nggak ada nomor HP saya mana ya? Oh, nggak ada nomor HP saya. Ya pokoknya nomor HP saya yang sering inilah, yang sering share di grup lah, itu nomor HP saya ya. 0882 1238 0587. Nah, ini Bapak Ibu sekalian silakan dipilih websitenya. Ini sudah beberapa aktif dan juga beberapa sudah didaftarkan oleh Coach Arif. Ya, jadi sudah mulai aktif nih di Google ya. Nah, Bapak Ibu jika berminat silakan hubungi kami sebagai admin. Adapun kalau Bapak Ibu juga mungkin tidak mau yang website ini yang apa? Yang tertera di sini. Oh, kayaknya saya pengen website atas nama usaha saya sendiri, Coach, misalnya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya usaha namanya Toko Laku ya. Nanti bisa kita buatkan tuh atas nama itu tokolaku.biz.id atau tokolaku.com, itu bisa. Ya, kita usahakan buat Bapak Ibu sekalian. Bagi alamat situs yang berakhiran biz.id ya. Contoh seperti tadi Tokolaku biz.id itu di harga Rp500.000, atau kalau mau Bapak Ibu pakai yang akhiran.com itu di harga Rp1.000.000 ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini Bapak sekalian bisa memposting ya, bisa membuat website sebanyak 2.000 produk, 2.000 usahanya Bapak Ibu sekalian. Contoh kita bukakan milik Coach Ricky ya, yang sudah bagus banget punya Coach Ricky. Bakulan Demak punya Coach Ricky. Ya. Coba kita praktekkan dulu ya. Bakulan Demak. Nih, punya Coach Ricky. Nah, bagus banget ya. Jadi ketika kita punya website sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita tidak terkunci, kita tidak terpaku sama algoritma dari website orang lain. Ya. Kita bisa bermain bebas. Karena ini milik kita sendiri itu. Ya. Ini mau dikasih gambar gini boleh, gambar slide bisa gerak-gerak gini boleh ya. Kita kasih nomor WA kita, ya kan. Nah, kita kasih seperti ini ya, berjalan ada ayat Qur'annya, ya kan. Nah, di sini ada keterangan biodata dari pemiliknya, ya kan. Di sini ada biodata singkat. Nah, ini per websitenya ini ya, kita bisa postingkan usaha kita sampai 2.000 Bapak Ibu sekalian. Ya.
sampai 2000. Ini Coach Ricky udah diisi dengan berbagai macam produk beliau ya kan tuh. Di sini juga bisa dipantau ya. Jadi website kita itu dikunjungi oleh siapa saja dalam hari ini, ada berapa pengunjung ya. Bisa juga kita tambahkan alamat rumah kita nih, Google Map ya kan. Di sini juga kita bisa tambahkan artikel ya. Di sini Coach Ricky menuliskan pemenang pilkada ya kan. Nah, di sini ada artikel-artikel. Nah, artikel ini juga bisa diisi sebanyak 2000 artikel tuh. Yang mana ketika kita ngisi artikel di sini itu malah tambah kuat website kita. Ya, bisa tambahin ini jadwal sholat ya kan. Ketika ada orang mengunjungi website kita dan dia udah mendekati azan, dia gara-gara lihat ini jadi buru-buru sholat kan gitu. Nah, itu juga pahala buat kita ya. Kita lihat profilnya coba. Nah, ini keren ya. Jadi bisa kita tambahkan kategorinya sesuai maunya kita ya kan. Ini keren banget. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dimiliki dengan harga kalau yang sudah tertera tadi ya, yang sudah muncul ini alamat situsnya ini Bapak Ibu, ini di harga Rp400.000. Adapun kalau Bapak Ibu ingin membuat lagi dari awal ya, namanya suka-suka Bapak Ibu sendiri, itu juga bisa di harga Rp500.000 ya. Dengan catatan boleh dicicil ya, silakan dicicil, boleh nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu silakan setorkan alamat situsnya maunya apa ya, nanti kita setorkan ke programmernya. Di sini bukan hanya ini ya Bapak Ibu ya, bukan hanya kita bisa ngotak-ngatik di sini aja, tapi dia juga bisa muncul di halaman satu Google. Contoh ya, punya Coach Ricky. Jasa pasang WiFi termurah Demak. Tuh, Batuan Demak Bis ID. Ada di halaman satu Google. Ya. Pokoknya kalau kita sudah ada di halaman satu Google, itu potensi closing kita akan sangat besar. Karena diibaratkan ketika kita ada di halaman satu Google itu berarti kita berada di ruko strategis. Ya. Kita juga bisa buat dominasi bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun di murahbis.com, ya, bisa mendominasi. Ini website Bapak Ibu sendiri, ini ada dari Murah Bisnis, ini ada website Bapak Ibu lagi tuh. Keren ya. Jadi di sini Coach Ricky mendominasi 3 website dalam satu halaman nih, ya. Maka peluang closingnya akan sangat besar. Ya, Bapak sekalian. Nah, maka silakan dimiliki website ini ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang berminat silakan hubungi saya. Dan juga tadi kalau yang Bapak Ibu ingin memiliki kartu nama digital sesuai dengan nama yang dikehendaki, ya, misalnya contoh seperti Om Ferry di sini terapijowo.biz.id itu juga bisa ya. Untuk hari ini kita kasih harga 100.000 aja. Khusus Zoom pada malam hari ini. Oke, Bapak sekalian. Terima kasih kami sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri Zoom pada malam hari ini. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, boleh japri saya dan juga boleh nanti Bapak Ibu ini ya datang juga ke rumah juga dipersilakan. Ya. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semuanya rezekinya lancar, sehat Amin. selalu, dan juga kita bisa Amin. tinggal bareng, umroh bareng, dan juga swargo bareng. Ya, amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ya, Coach. terima kasih sama-sama Pak Admin.